Tim investigasi Polri mewawancarai beberapa orang saat berada di Lapas Nusa Kambangan terkait testimoni Freddy Budiman. John K. adalah satu di antara saksi yang diperiksa. Kepada tim investigasi, John K. membenarkan adanya komunikasi antara koordinator Kontras Haris Azhar dan Freddy Budiman. Begitu pula soal substansi pembicaraan. Menurut anggota tim investigasi Polri, Handardi, John K. membenarkan materi yang ditulis Haris. Handardi juga mengatakan meski John K. membenarkan adanya pertemuan dan materi pembicaraan, tim investigasi masih akan mengecek ke saksi yang lainnya. Di bulan Juni 2014, memang ada kunjungan yang sejalan. Narkotika Nasional atau BNN menyelidiki laporan hasil analisis PPATK yang menyatakan adanya transaksi narkoba senilai 3,6 triliun rupiah. 3 orang telah diamankan BNN untuk penyidikan lebih lanjut. BNN, PPATK, dan Mabes Polri terus bekerja sama menyelidiki aliran dana yang berasal dari sindikat narkotika. Mereka menyelidiki aliran dana mencurigakan senilai 3,6 triliun rupiah. Aliran dana tersebut diduga hasil transaksi narkoba selama kurun waktu 2014 hingga 2015. Dari 3,6 triliun rupiah yang sudah diselidiki, BNN memastikan 2,8 triliun rupiah berasal dari transaksi narkotika. Dan terkait temuan ini, 3 orang telah ditangkap Badan Narkotika Nasional. Penyerangan PPATK yaitu 3,6. Dan rekan-rekan dari hasil analisis PPATK dengan nilai kurang lebih 3,6 triliun rupiah. Itu nilai transaksi yang diserahkan PPATK kepada kami. Dan transaksi ini mulai berjalan antara kurun waktu 2014 sampai dengan 2015. Setelah kami lakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap rekening tersebut, maka sampai dengan saat ini bisa disimpulkan bahwa 2,8 triliun itu berasal dari transaksi atau hasil kejahatan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional BNN menyita harta dari sejumlah jaringan bandar narkoba senilai 2,6 triliun rupiah. Penyitaan harta tersebut dilakukan setelah dilakukan penelusuran terhadap aliran dana milik gembong narkoba Freddy Budiman. Menurut Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, informasi dari PPATK menyebut total harta yang merupakan aliran dana Freddy Budiman mencapai 3,6 triliun rupiah. Dari keseluruhan harta tersebut sebanyak 2,6 triliun rupiah telah disita oleh BNN setelah melakukan penelusuran aliran dana haram tersebut. Selain itu, BNN bersama dengan PPATK masih melacak keberadaan aliran dana yang tersisa, yaitu 1 triliun rupiah. BNN akan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak dan melakukan investigasi. Ya, pemirsa, kita kembali menghubungi rekan Carlos Michael yang saat ini berada di BNN Jakarta. Halo Carlos. Ya, Carlos, bisa Anda jelaskan bagaimana penyebaran dari aliran dana yang berhasil diungkap oleh BNN bersama-sama dengan PPATK? Jika melihat grafik sebelumnya dikatakan bahwa Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso mengatakan sedang menelisik dari mana dan apa saja kemudian di lingkaran 3,6 triliun ini. Tapi melalui konferensi pers yang dilakukan oleh BNN bersama dengan Polri hari ini di gedung BNN, kemudian menyimpulkan bahwa hingga saat ini BNN belum bisa mengambil kesimpulan terhadap profil simpanan dan profil penyimpannya, mengingat bahwa dibutuhkan waktu yang cukup panjang dalam melakukan penyelidikan karena ini berada pada ranah tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan terutama terhadap aset dan juga kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan ini. Terkait kemudian dihubungkan apakah 3,6 triliun ini berada di lingkaran Freddy Budiman, hari ini juga BNN kemudian menegaskan bahwa ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan jaringan Freddy Budiman. Dan seperti apa sesungguhnya temuan-temuan yang dilakukan dan didapatkan oleh Badan Narkotika Nasional yang sudah bekerja sama dengan PPATK, sudah bersama saya saat ini adalah Kepala Humas BNN, Pak Selamat petang, Pak. Ya, selamat petang, selamat sore. Kita kemudian tadi
seharusnya publik menunggu. BNN akan mengatakan bahwa oke, ada temuan bahwa ini ada di lingkaran Freddy Budiman seperti yang publik harapkan bersama. Seperti apa temuannya? Ya, sekarang ini kan sedang euforia Freddy Budiman. Saat ini semua hal dihubungkan dengan Freddy Budiman. Termasuk 3,6 triliun yang diserahkan oleh PPATK tahun 2015 bulan Maret. Ya, sejumlah 3,6 triliun. Itu juga dihubungkan dengan Freddy Budiman oleh masyarakat. Padahal dari hasil penyelidikan masih belum bisa dihubungkan sama sekali. Sudah 2,8 sudah diketemukan 2,8 triliun sudah diketemukan oleh para penyidik-penyidik. Itu tidak ada hubungan sama sekali dengan Freddy Budiman. Bahkan itu adalah aset atas nama Poni Chandra. Poni Chandra itu adalah jaringannya Akyong. Akyong itu adalah jaringan lama bersama dengan Freddy Budiman. Jadi sama sekali tidak ada hubungan dengan Freddy Budiman. Ya, kemudian temuan-temuan kontra selama ini yang menyebutkan ada aliran dana yang sangat besar. Kemudian lalu adakah hubungan Freddy Budiman seperti yang Bapak katakan tadi sebenarnya jaringan yang lama yang sangat berhubungan. Di mana kemudian titik yang harus dihubungkan oleh BNN sendiri dengan apa yang selama ini berada di publik? Ini bukan temuan kontras, tapi katanya Haris adalah katanya Freddyman. Saya ulang, katanya Freddyman. Karena di dalam sistem hukum, katanya itu tidak mempunyai nilai pembuktian. Sampai saat ini belum ada hubungannya dengan Freddy Budiman. Termasuk apa yang dihubungkan, apa yang disampaikan oleh saudara Haris, yang katanya dari Freddy Budiman, sampai sekarang belum diketemukan. Tapi sekali lagi publik kan menginginkan kemudian BNN bisa menemukan setidaknya siapa sih yang berada di lingkaran uang yang sangat besar. Malahan dalam konferensi pers tadi disebutkan ada dana lain 61 triliun. Ini kemudian temuan seperti apa? Apakah dari 61 itu ada bagian kecil yang merupakan jaringan Freddy atau seperti apa, Pak? Sama sekali tidak ada. Jadi yang sampai dengan 61 miliar ini adalah tersangka atas nama Swandar alias Koko, sejumlah 4 miliar lebih. Kemudian atas nama Ananta Laenggara atau Alvin Jayati sejumlah 8 miliar lebih. Atas nama Gunawan Prasetyo itu 17 miliar. Hitungan terakhir malah hitungan terakhir paling ada sekitar 18 miliar. Kemudian tersangka Fahrul Rozi itu 16 miliar, maaf. Pak Rozi itu hitungan terakhir sampai dengan 18, bukan 16. Tadi bukan Gunawan ya. Terus kemudian atas nama Toge atau Togiman itu 17M. Ini sama sekali tidak ada dengan... Dan mereka ini tidak ada hubungan sama sekali dengan jaringan Freddy? Sama sekali tidak ada. Lalu sejauh apa Pak usaha dari BNN sendiri bahwa publik sekarang sedang menunggu apa kemudian pembuktian yang disampaikan oleh Haris Azhar? Apa yang kemudian usaha yang sudah dilakukan oleh BNN untuk kemudian membuktikan itu dan menghadirkan mungkin apa yang dibutuhkan publik selama ini? Iya, semua juga menunggu, termasuk BNN juga menunggu. Kita tidak berhenti bekerja untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh saudara Haris yang katanya dari Freddy Budiman. Sekarang sedang bekerja. Baik soal 50 miliar yang sangat fantastis, jumlahnya sangat besar. Kemudian soal CCTV, sampai sekarang masih bekerja. Kita tunggu, kita sabar. Nanti akan diumumkan oleh BNN. Tapi dalam komitmen untuk pemberantasan narkoba ya Pak? Meskipun itu yang disampaikan oleh saudara Haris adalah katanya Freddy Budiman, tetap kita tidak boleh menganggap remeh informasi itu. Kita menghormati itu, mengapresiasi informasi itu, kita olah menjadi sebuah informasi yang bisa diimplementasikan sebagai bahan dasar untuk penyelidikan dan penyidikan. Pak Selamat, terima kasih atas waktunya. Silakan kembali bertugas. Dan tentunya kita berharap bahwa kemudian temuan yang disampaikan oleh BNN hari ini, tadi juga ada kehadiran di Treskrim Sus Mabes Polri, Brigjen Pol Agung Setia yang mengatakan bahwa hal ini kemudian terus ditelusuri. Kita akan berharap adanya temuan-temuan baru yang mengaitkan
dana triliunan rupiah dengan jaringan bandar narkoba Freddy Budiman ke depan itu memang akan terkuak, dan sinergi dari lembaga-lembaga penegak hukum ini memang benar-benar menghadirkan fakta yang tentu diharapkan publik untuk perubahan kita untuk pemberantasan narkoba ke depan. Kembali ke studio, Dora. Terima kasih laporan Anda, Carlos Michael dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari BNN Jakarta. Kita ke kabar lainnya. Badan Narkotika Nasional hari ini mencetak rekor dengan membongkar sindikat narkoba di 2 kota, Tanjung Pinang dan Jakarta. Beberapa saat lalu, BNN menangkap pengedar sekaligus menyita 30 kg sabu. Sudah ada reporter kami, yaitu rekan kami Dita Faisal yang akan mengabarkan langsung. Silakan Dita Faisal dengan laporan Anda. Badan Narkotika Nasional menggagalkan upaya penyelundupan ataupun peredaran narkotika jadi sabu seberat 30 kg ini masih dicoba untuk ditimbang kembali. Setidaknya ada 30 paket yang rata-rata kalau ditimbang gitu ya, satu ini adalah beratnya sekitar 1 kg. Nah, penggerebekan ini dilakukan di salah satu hotel yang berada di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dan tentu pada saat penggerebekan ini ada proses sebelum BNN melakukan penggerebekan tersebut. Di dalam upaya penggerebekan tersebut ada upaya untuk melakukan pengendusan terlebih dahulu. Artinya BNN sudah melakukan proses investigasi lebih dulu sebelum melakukan penggerebekan di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat ini. Pemirsa, 5 orang dijadikan sebagai tersangka oleh Badan Narkotika Nasional, dan tadi pada saat penggerebekan berlangsung sekitar pukul 6.30 dipimpin